Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubuhati. Ats-tsaniyatu 'asyrata, faidah yang ke-12. La yafhamu hadhihi risalata haqqal fahmi illa man atamma dirasatal qawaidil arba'i. Tidak akan bisa seseorang memahami kitab ini, kitab Kashfus Syubhat, dengan pemahaman yang benar, kecuali kalau dia sudah menyelesaikan pelajaran kitab Al-Qawaidul Arba' wa salasatil usuli, dan kitab Salasatul Usul, wa kitab Tauhid, dan kitab Tauhid. Ala ahli ilmi, dan mempelajarinya bersama ulama, bersama guru, bersama ustaz. Ma'a kamalil inayati wal fahmi, dengan perhatian dan pemahaman yang sempurna dalam memahaminya. Maka beliau nasihatkan, kalau ingin belajar kitab Kashfus Syubhat, maka hendaknya diawali dengan belajar kitab Al-Qawaidul Arba', dan juga kitab Salasatul Usul, dan juga kitab Tauhid. Oleh karena itu dalam kajian ini saya juga mempersyaratkan pesertanya untuk mempelajari beberapa kitab terlebih dahulu dan juga dengan nilai yang baik. Dan juga ada beberapa istilah-istilah dalam kitab Kashfus Syubhat dan juga dalam syarah kitab Kashfus Syubhat ini yang tidak akan saya jelaskan secara mendetail karena sudah dijelaskan dalam pelajaran kitab Qawaidul Arba' atau kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau kitab Tafsir Kalimatit Tauhid, atau kitab Nurut Tauhid. Ya, inilah manfaatnya kalau kita belajar itu bertahap. Sehingga pada pelajaran yang tahap selanjutnya tidak perlu kita mengulang pelajaran-pelajaran yang awal lagi. Kemudian ats-tsalitsatu 'asyarata. Faedah yang ke-13, muqaddimatur risalati ishtamalat ala umurin. Muqaddimah dari kitab Kashfus Syubhat ini mengandung 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, bayanu halil musyrikina min aqwamir rusuli. Menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin yang mereka merupakan kaum dari para rasul. Wa min ahli diyanatil ukhra, dan juga orang-orang yang memiliki agama selain Islam. Yang kedua, tsani, bayanu ma'na tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abidi. Menjelaskan tentang definisi tauhid, yang tauhid adalah hak Allah atas para hamba, artinya hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Waqad jahilahu aktsarul mukallifina, yang banyak tidak diketahui, tidak dipahami dengan baik oleh kebanyakan mukallifin, orang-orang yang sudah terkena beban syariat. Jadi banyak orang yang mengaku Islam namun tidak memahami tauhid. Tsalits, yang ketiga, bayanu anna aktsaran nasi mukhalifuna litauhidi. Penjelasan tentang bahwasanya kebanyakan manusia mereka menyelisihi tauhid. Mu'riduna anhu, mereka berpaling dari tauhid. Juhalun bihi, mereka jahil, mereka tidak paham terhadap tauhid. Wa haula'il muqaddimatu tufidul muslima al-mutabassira al-farah bit-tauhid. Maka 3 muqaddimah ini akan memberikan faedah kepada seorang muslim yang mutabassir, yang dia memahami penjelasan-penjelasannya, akan memberikan faedah berupa farah, kebahagiaan ketika mereka memiliki tauhid. Wal khaufa min diddihi, dan akan memberikan faedah berupa rasa takut untuk terjerumus kepada lawannya, lawan dari tauhid yaitu syirik. Wa fiha tahayyu'atun lit-talibi litalaqqi ma sayuradu alaihi min syubhatin. Dan dalam muqaddimah tersebut juga terdapat persiapan bagi para penuntut ilmu untuk menerima apa yang akan dipaparkan berupa syubhat-syubhat di dalam kitab ini, talaqiyan aqliyan hadaran, agar mereka menghadapinya dengan penuh dengan akal yang siap dan hadaran dan penuh waspada, hatta la yata'atsaru bisyubhati mahma 'azumat wa zukhrafat, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh syubhat-syubhat tersebut, walaupun syubhat tersebut begitu
besarnya, begitu bahayanya, dan begitu indahnya jika didengar atau dibaca. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 12. Ini sudah masuk kepada matan dari kitab Kasyfu Asy-Syubuhat. Penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, I'lam rahimakallahu. Ketahuilah wahai pembaca, semoga Allah Ta'ala merahmati Anda. Catatan kaki nomor 1, Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, qauluhu rahimahullahu ta'ala, i'lam. Perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah. Tambihun ala anna hadhihi ad-dina ilmun bil hujjati wal burhani. Beliau memberikan penekanan bahwasanya agama ini isinya adalah ilmu. Yang ilmu ini didapatkan dengan hujjah dan burhan, dengan dalil dan dengan bukti-bukti yang nyata. Walaysa bidhanni wala bil awatifi. Bukan dengan sekedar sangkaan, demikian juga bukan sekedar perasaan. Wala bi ra'yi fulanin wa fulanin. Bukan juga dengan opini si fulan atau si fulan yang lain. Beliau katakan i'lam. I'lam artinya berilmulah, ketahuilah. Maka agama ini dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan pendapat, bukan dengan sangkaan, namun dengan dalil dan bukti. Wal ityanu bihadhihi al-lafdhati listid'ai dhihni as-sami'i. Dan menyebutkan lafaz ini, lafaz i'lam, tujuannya juga adalah untuk menghadirkan konsentrasi dari pendengar, dari pembaca. Liyafhama ma sayulqa alaihi minal umuril muhimmati, agar pembaca memahami apa yang akan disampaikan itu berupa perkara-perkara yang penting. Wa a'dhamul muhimmati ma'rifatu tauhid. Dan perkara penting yang paling penting adalah mengetahui tauhid, pengetahuan tentang tauhid. Wa khatarus syirki wa dhalali ahlihi. Demikian juga perkara yang penting adalah tentang bahaya syirik dan kesesatan orang-orang yang melakukannya. Wa khusranuhum, dan juga kerugian yang akan mereka dapatkan. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Surat Muhammad ayat 19. Perhatikan dalam ayat ini Allah juga mulai dengan fa'lam. I'lam. Ini faedahnya sama. Itu untuk menekankan bahwasanya agama ini dengan ilmu, juga untuk memancing konsentrasi dari pendengar, pembaca, dan juga untuk menekankan pentingnya perkara tauhid. Karena Allah sebutkan i'lam sebelum la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini bicara tentang tauhid. Kemudian catatan kaki nomor 2, fi qaulil muallifi rahimakallahu. Perkataan beliau rahimakallahu, ada beberapa faedah. Yang pertama, tambihun ala anna hadzal ilma rahmatun minallahi ta'ala li ibadihi. Memberikan penekanan bahwasanya ilmu ini, ilmu agama ini adalah rahmat dari Allah kepada para hambanya. Idza qabiluhu wa amalu bihi. Yaitu kalau mereka menerimanya dan mereka mau mengamalkannya. Fala yu'tahu wa la yantafi'u bihi illa rahimun yarhamu bihin nasa. Dan tidaklah ilmu diambil dan juga tidaklah orang mendapatkan manfaat dari ilmu ini kecuali dia akan menjadi orang yang penyayang dan dia akan menjadi orang yang memberikan kasih sayang kepada orang lain. Wa hadduhu minal ilmi bihasabi hadhihi minar rahmati. Dan kadar keilmuannya itu sebanding dengan kadar sifat penyayangnya. Fa kullama izdada rahmatun izdada ilman. Maka semakin bertambah rasa penyayangnya menunjukkan semakin bertambah ilmunya. Fa inna qabulal ilmi wal amali bihi lillahi ta'ala wal ihsana bi ta'limihi ila al-khalqi min ar-rahmatil khalqi. Karena menerima ilmu dari Allah dan mengamalkannya dan berbuat ihsan
berbuat baik dengan ta'lim, mengajarkannya kepada orang lain, kepada manusia, ini merupakan bentuk kasih sayang kepada orang lain. Ya, maka bentuk kasih sayang kepada orang lain bukan berarti dalam bentuk memujinya, membantunya, ya, memenuhi hajatnya, memberinya uang, memberinya sedekah, bukan hanya itu, namun juga mengajarkan ilmu agama, ini merupakan bentuk sayang kepada orang lain. Min asbabi rahmatillahi li mu'allimin nasi al-ilma. Dan juga bentuk seseorang mendapatkan rahmat Allah adalah dia mengajarkan manusia ilmu syar'i, ilmu agama. Wa tathbituhu 'alal haqqi. Dan ilmu agama juga merupakan sebab dia sabat. Dia tathbit, dia kokoh, tegar, istiqomah di atas kebenaran. Fa huwa rahmatun minal 'alami lil muta'allimi li'azami ihsanihi bihi ilaihi warrahimuna yarhamuhumullahu. Maka kalau demikian ilmu itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi orang-orang yang mempelajarinya, karena betapa besar kebaikan yang bisa didapatkan dari ilmu, dan orang-orang yang memiliki sifat rahmat karena ilmu, maka ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang bersikap rahmat, orang-orang yang penyayang, Allah akan menyayangi mereka. Maka kesimpulannya, ilmu adalah rahmat Allah. Orang-orang yang mempelajarinya dan orang-orang yang mengajarkannya adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang berkasih sayang kepada orang lain. Dan ilmu juga merupakan sebab seseorang bisa sabat, bisa tegar, kokoh, istiqomah di atas al-haq, di atas akidah Ahlussunnah juga. Dan juga ilmu adalah sumber segala kebaikan di dunia. Sehingga ilmu adalah rahmat untuk semesta alam, untuk semuanya. Kemudian faedah yang kedua, wa anal ilma kadzalika rahimun bain ahlihi yab'atsuhum 'ala tarahumi. Demikian juga ilmu, dia adalah rahmat di antara orang-orang yang memilikinya. Karena ilmu itu memotivasi mereka untuk saling berkasih sayang. Ya, rahmat artinya kasih sayang. Ilmu itu rahmat, kasih sayang, dan ilmu juga memotivasi orang untuk rahmat, untuk berkasih sayang. Wa ayyu'allimal 'alimu al-muta'allima ar-rahmata. Dan orang yang berilmu, sejatinya mereka sedang mengajarkan orang-orang yang muta'allim, orang-orang yang belajar, mereka sedang mengajarkan rahmah, mengajarkan kasih sayang. Faedah yang ketiga, wa anna ahlal ilmi awla bitarahumi fima bainahum. Sesungguhnya para ahli ilmu, para ulama adalah orang yang paling berhak untuk dikasih sayangi di antara mereka. Wa mura'ati haqqi dzil haqqi wa tahalli bil adabi indal khilafi. Dan mereka juga adalah orang yang paling berhak untuk diperhatikan haknya. Dan juga orang yang paling berhak untuk kita berlakukan tahalli bil adabi, menghiasi sikap kita dengan adab yang terbaik terhadap mereka, terhadap ahli ilmu, terhadap ulama. Indal khilafi, ketika ada perselisihan. Wa udhril mujtahidi min ahli al-ijtihadi idza akhta'a fima addahu ilaihi ijtihaduhu. Dan juga mereka adalah orang yang berhak untuk disikapi dengan adab yang mulia, dengan rahmah, ketika mereka ada uzur dalam berijtihad dan ijtihad mereka keliru. Yang ijtihad mereka fi ma'addahu ilahi ijtihaduhu. Ijtihad mereka yang keliru tersebut muncul karena upaya mereka untuk mencari kebenaran. Walam yu'lam minhu qasdu ghairil haqqi, dan tidak diketahui dari mereka adanya niatan-niatan selain kebenaran. Ar-rabi'u, yang keempat, faedah yang keempat, anna hadzal ilma yahuddu ala ayarhamal kabiru as-saghira. Ilmu syar'i ini, ilmu agama ini mengajak, memotivasi orang yang mempelajarinya, yaitu dari kalangan al-kabir, orang-orang yang sudah tua, agar mereka yarhama as-saghira, mereka berkasih sayang kepada yang lebih kecil.
yang lebih muda. Wa yuqqiru as-saghiru al-kabira. Dan ilmu ini juga mengajari agar saghir, orang yang kecil, orang yang muda, menghormati, memuliakan orang yang tua. Ya, orang yang tua menyayangi yang muda, orang yang muda menghormati yang tua. Kemudian kita kembali ke matan. Ya, penulis mengatakan, "A'lam rahimakallah anna tauhidah wa ifradullahi bil ibadati." Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda bahwasanya tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini definisi tauhid yang beliau sebutkan. Wa huwa dinur rusuli alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Dan tauhid adalah agamanya para rasul yang Allah utus kepada para hambanya. Fa awwaluhum Nuhun alaihissalam. Rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Arsalallahu ila qaumihi lamma ghallu fi salihina. Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya ketika mereka berbuat gulu, berbuat melebihi batas kepada orang-orang soleh, mengkultuskan orang-orang soleh. Orang-orang soleh tersebut yaitu Waddun wa Suwa'u wa Yaghuthu wa Ya'uqu wa Nasrun. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 nama orang soleh yang disembah, yang dikultuskan oleh kaumnya Nabi Nuh. Kita lihat catatan kaki nomor 1. At-tauhidu lughatan, tauhid secara bahasa, masdaru wahada yuwahhidu tauhidan. Secara bahasa merupakan masdar dari fi'il wahada yuwahhidu tauhidan. Wa wahada syai'a afradahu. Sedangkan makna dari wahada yuwahhidu, kalau kita masukkan ke dalam kalimat wahada syai'a, artinya afradahu, mengesakannya. Ai ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu hanya satu saja. Ini makna dari wahada yuwahhidu. Makna dari tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu satu saja. Wa wahadallaha ta'ala ja'alahu wahidan. Maka mentauhidkan Allah Ta'ala artinya menjadikan Allah satu. Ai fardan, yaitu satu. Fi ma huwa mukhtassun bihi, dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Ai fi wasfihi wa fi'lihi wa haqqihi ala khalqihi. Itu dalam sifat-sifat Allah, dalam perbuatan-perbuatan Allah, dan juga dalam hak-hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Ini definisi tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Wa syar'an, secara syariat, tauhid artinya wa ifradullahi ta'ala bi af'alir rububiyyati. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah yang rububiyah. Wal asma'il husna, dalam al-asma'ul husna. Wal kamali fi dzati was sifati, mengesahkan Allah dalam masalah kesempurnaan zatnya dan sifatnya. Wa tanzihihi 'anil naqaisi, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Wal uyubi, dan juga dari segala aib. Wa mumatsalatil makhluqina, dan juga mensucikan Allah dari kesamaan kepada makhluk. Fi ma huwa min ikhtisasihim, yang itu merupakan kekhususan makhluk. Wa i'tiqadu annahu al-ilahul haqqu al-ma'budu bil haqqi, dan juga meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang benar, yang berhak untuk disembah. Alladzi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu, yang ibadah itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Wala yastahiquha ahadun siwahu, dan tidak ada satu pihak pun yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah. Wa ikhlasul ibadati lahu wahdahu la syarika lahu, dan juga dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah ibadah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari semua kesyirikan dan pelakunya. Ya, ini definisi yang cukup panjang dari beliau tentang definisi tauhid secara syar'i. Yang intinya beliau katakan
Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah, ya, dalam masalah rububiyah, dalam masalah asma wa sifat, dan juga dalam masalah ibadah. Kemudian beliau tambahkan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini kalau kita ringkas demikian. Ya, mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam asma wa sifat, dan mengesahkan Allah dalam ibadah, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Catatan kaki ketiga, ar-rusulu jam'u rusulin. Rusul adalah bentuk jamak dari rasul. Ya, rusul artinya para rasul. Kalau ar-rasulu pakai waw, artinya seorang rasul. Wa huwa lughatan, secara bahasa, man bu'itsa birrisalatin. Orang yang diutus membawa risalah, membawa syariat, membawa aturan agama yang baru. War rasulu insanun hurrun dzakarun uhiya ilaihi bi syar'in. Dan rasul makna yang kedua adalah orang yang merdeka, seorang laki-laki yang diberikan wahyu kepadanya berupa sebuah syariat. Wa ursila ila qaumin kafirina, dan dia diutus kepada kaum yang kafir. Aw lam tablughum risalatun sabiqatun, atau kepada kaum yang belum sampai kepada mereka sebuah risalah, sebuah syariat sebelumnya. Fa in ursila ila qaumin mu'minina bi risalatin sabiqatin aw li tajdidi syar'in sabiqin fa huwa nabiyyun. Kalau seorang tadi yang merdeka laki-laki, dia diutus kepada suatu kaum yang beriman dengan membawa syariat sebelumnya, risalah sebelumnya, atau untuk memperbaharui artinya memperbaiki syariat sebelumnya, maka fahuwa nabiyyun, maka dia adalah seorang nabi. Maka nabi tidak membawa syariat yang baru, tidak membawa risalah yang baru, sedangkan rasul membawa risalah, membawa syariat yang baru. Nabi hanya menjalankan syariat sebelumnya. Waqad yunzalu 'ala ar-rasuli kitabun jadidun. Dan diturunkan kepada para rasul kitab yang baru. Ya. Waqad yu'maru bil hukmi bil kitabi unzila 'ala man qablahu wa takunu al-amrani. Dan terkadang rasul juga diperintahkan untuk berhukum terhadap kitab yang diturunkan kepada rasul sebelumnya, sehingga dia pada dirinya ada al-amran, ada dua perkara. Dia punya kitab yang baru, namun juga dia tetap disuruh untuk berhukum kepada kitab sebelumnya. Jadi kata beliau ada rasul yang demikian. Kemudian catatan kaki yang keempat atau yang ketiga, Nuhun alaihissalamu huwa awwalu rasulin bu'itsa ba'da zuhuri syirki. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama yang diutus setelah munculnya kesyirikan. Li awwali marratin fi tarikhil basyariyati. Setelah munculnya kesyirikan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi kesyirikan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia munculnya di zaman Nabi Nuh. Ketika muncul kesyirikan yang mana sebelumnya manusia itu tidak ada kesyirikan sama sekali, semuanya bertauhid, semuanya menyembah Allah semata, walaupun ada kemaksiatan, ya, walaupun ada dosa, namun tidak ada kesyirikan. Di zaman Nabi Nuh ada kesyirikan, maka Nabi Nuh pun diutus menjadi rasul. Ya, demikian yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.